Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sih. Apa? Sesuai sama judul, gue mau ngulas tentang toxic relationship. Oke, pertama-tama kenapa gue mau ngomongin tentang toxic ini? Karena pertama, menurut gue sekarang ini toxic itu udah menjadi suatu yang menjadi sesuatu hal yang common di sekitar kita. Waktu dulu, padahal mungkin dulu toxic itu maksudnya orang toxic itu sudah terjadi dari zaman dulu gitu, tapi karena kurangnya informasi, pengetahuan, jadi kayak kesannya kayak baru sekarang ini nih toxic itu lagi in-innya gitu. Yang kedua, karena menurut gue toxic itu cakupannya luas banget gitu, bisa dari segi pertemanan, tempat kerja, lingkungan kantor, lingkungan sekolah, pacar, atau bahkan orang tua, atau bahkan kita sendiri adalah orang yang ternyata toxic buat orang-orang di sekitar kita gitu. Dan yang ketiga, karena gue sendiri ada personal experience gue yang menjadi salah satu korban dari orang yang toxic. Mungkin bisa diawali dengan kayak awal mulanya ya, kayak gue dulu tuh sama sekali kayak gue buta dengan hal ini gitu, karena I see like what I think that every human being is a good person. Kayak di pikiran gue tuh manusia itu baik gitu, jadi kayak orang yang jahat kayak gitu-gitu tuh hanya ada kayak di berita atau di TV, di film yang bikin yang transform pemikiran gue kalau orang-orang yang kayak gitu tuh hanya ada di TV doang gitu. Karena since di dalam hidup gue, puji Tuhan, gue selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama gue, supportive, membawa dampak yang baik buat gue gitu. Ya, I surround with good people. That's why gue nggak pernah punya kayak pikiran kayak ada orang yang jahat atau yang toksik gitu, karena gue pada saat itu puji Tuhan belum tidak mengalami atau tidak dealing with people like that gitu. But then turns out suatu momen dimana gue gue menjalin suatu hubungan as a boyfriend and girlfriend, but then it turns out really bad. Gue di sini nggak mau ngejelasin apa yang benar terjadi secara detail, tapi ini kayak secara general, dan itu kayak menyadarkan gue kalau it's really toxic gitu. Menurut gue harus dibedakan antara who is genuinely loving you dan siapa yang mau, dan who is wants to control you gitu. Karena cinta bukan tentang mengekang, bukan tentang controlling someone that you love. I mean, kalau lo cinta sama nih orang, lo bakal memberikan dia kebebasan, lo bakal memberikan dia kelegaan, bukannya lo mengekang, lo mengkontrol dengan untuk dia supaya melakukan apa yang lo mau gitu. Jadi sebenarnya gue rada gedek sih saat gue melihat dimana banyak orang yang kayak merasa berbunga-bunga. Oke, that's fine gitu. I'm happy if you feel happy, but gue pengen kayak ngasih tahu inside of lo ngerasa itu, lo jangan terlalu di saat lo berbunga-bunga bahagia, tapi lo harus melihat juga ke depannya. Yang gue garis bawahi di sini, di saat dia mengkontrol lo, kayak lo tuh nggak bebas untuk melakukan apa yang biasa lo lakuin gitu. Kayak misalnya lo nggak boleh main sama temen lo harus punya waktu selalu sama dia, atau bahkan yang lebih parah di saat dia ngelarang lo untuk kumpul sama keluarga karena
dia cuma pengen waktunya lo tuh cuma buat dia gitu. That's really fucked up actually, because what is that gitu, kayak menurut gue itu obses gitu. Menurut gue that's not love but that's obses gitu, dan it's very different, it's a big different gitu. Jadi gimana ya, nggak semua hal yang mungkin terlihat sweet, terlihat dia cinta kita banget, itu tuh karena kita merasa bahagia akhirnya kita menormalkan itu gitu. Apa sih ciri-cirinya kamu ada di dalam hubungan yang tidak sehat atau menjalin hubungan dengan orang yang toksik? Pertama, of course itu lo bisa ngerasain, mengakui mau nggak mau lo pasti punya hati kecil, lo pasti punya intuisi, lo pasti punya inner voice, God's voice. Suatu hubungan harusnya membawa lo menjadi pribadi yang lebih baik, lo menjadi pribadi yang lebih positif, lo merasa bahagia. Tapi di saat lo terus merasa down, lo ngerasa terkekang, lo ngerasa justru malah kayak menurun, lo gak berkembang dan gak ada rasa damai di hati, berarti there is something wrong. Yang kedua, this person likes play victim gitu. Jadi kesalahan atau masalah yang terjadi, either itu kecil atau besar, dia bakal mau itu kesalahan dia bakal play victim, dia bakal justru menyalahkan lo, atau bahkan dia kayak bikin skenario kayak gue tuh udah ngelakuin ini buat lo, masa lo nggak mau ngelakuin buat gue gitu. Gue tuh jauh-jauh, gue tuh kayak ngungkit pengorbanan, terus dan akhirnya kayak nyalain lo, dan akhirnya malah membuat lo ngerasa kayak brainwash kalau ternyata emang lo yang salah gitu. Padahal lo tahu di situasi itu tuh mungkin dia yang salah atau mungkin gak ada yang salah, tapi dengan manipulasinya dia, dengan omongannya dia, bakal membuat lo ngerasa lo yang salah, lo yang rendah, lo tuh gak berharga, lo tuh gak worth it gitu, lo tuh selalu salah gitu. Yang ketiga, dia manipulated. Dia pinter untuk manipulasi. Bahkan dia bisa memanipulasi orang-orang yang deket sama lo, orang-orang teman-teman lo, saudara-saudara lo. Dia bisa memanipulasi orang lain gitu. Dia pinter manipulasi. Dan yang keempat adalah manipulasi ini seperti misalnya ya, dia bilang kayak kalau bukan gue nggak ada yang mau nerima lo. Yang kedua, dia nyebutin kayak kejelekan lo, dan dia bilang kayak cuman gue yang cinta sama lo sampai gue bisa menerima semua kekurangan lo. Dia bikin lo ngerasa kecil, dia bikin lo ngerasa lo tuh nggak berharga, dia bikin lo ngerasa nggak ada orang yang mau nerima lo kecuali dia, yang akhirnya bakal ngebentuk pemikiran lo, perasaan lo, kalau lo nggak mau kehilangan dia. Lo kalau dia tuh baik banget, dia tuh cinta banget sama lo sampai dia rela ngelakuin semuanya gitu, padahal lo tuh nggak berharga. Akhirnya lo punya kepercayaan seperti itu gitu, nggak ada orang yang bisa nerima lo lagi selain dia gitu. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin sebenarnya sering terjadi di hubungan itu adalah toxic, dan itu that's not normal for me, that's not normal. Dan satu lagi, bucin. Gak semua hal itu bisa disebut bucin, dan gak semua bucin itu baik, ngerti nggak? Kayak kalau misalnya bucin masih dalam tahap normal, it's okay gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya bucin yang kayak udah berlebihan, kayak dia nggak punya waktu, dia nggak punya waktu untuk orang lain, dia ya balik lagi semua itu, dia bakal
narik waktu lo, dia bakal narik kehidupan lo hanya untuk dia gitu. Itu udah nggak bener, itu udah nggak, itu apa ya, itu bukan bucin sih namanya. Gimana ya, menurut gue dalam kata bucin sendiri aja menurut gue udah nggak terlalu baik sih gitu. Cuman oke lah kalau misalnya bucin untuk dalam hal yang untuk fun atau untuk yang ringan, standar, yang gak terlalu over, it's okay gitu. Tapi di saat lo udah terkekang, lo udah ngerasa sulit untuk menjauh dari dia, ya itu dia bukan cinta, itu dia bukan sayang, tapi dia obsesi gitu, dan that's not love. Jadi ada di saat gue ada di as I said, like in that situation gitu. Dan emang jujur di saat lo udah ada di lingkaran setan itu, di saat lo udah terjerumus dalam toxic relationship itu susah buat kita sebagai orang, sebagai korban, as a victim, susah untuk self defense, sangat amat sulit untuk membela diri kita sendiri, atau bahkan mungkin kita termanipulate sama rayuannya dia, sama omongannya dia gitu. I know what it feels gitu. Karena gimana ya, kekerasan itu nggak hanya dari fisik doang, tapi emotional abusive, mentally abusive, verbal abusive, it's still abusive gitu. Itu adalah kekerasan juga, dan mungkin banyak di antara kita yang udah mengalami itu gitu, dan sulit untuk keluar, sulit untuk melarikan diri, menyelamatkan diri, karena yes, it's really hard, it's really difficult gitu. Kenapa sih banyak orang yang udah tahu dia ada di lingkungan yang toksik, dia udah tahu punya pasangan yang toksik, dia ada di hubungan yang gak sehat, kok dia nggak mau ninggalin sih, kok malah mau terus bertahan, atau bahkan mungkin udah putus tapi kok mau nyambung lagi, mau balikan lagi di saat pasangannya udah minta maaf, sampai nangis-nangis, kita nggak tega, akhirnya kita maafin lagi, kita kayak bego banget, kayak mau ngasih dia kesempatan dan selalu bilang dia bakal berubah. Itu adalah gue ngerti banget kenapa itu bisa terjadi, karena gue ngelakuin hal yang sama juga pada saat itu. Gue ada di posisi itu gitu, dan kita sebagai korban, kita sebagai orang yang merasakan, satu sisi kita ngelihat ada sisi kebaikan dari dia, either terlepas dari semua hal buruk yang dilakuin ke kita, orang lain yang gak memiliki hubungan itu, gak berinteraksi langsung dengan orangnya, mereka bakal gak ngerti apa yang kita rasain gitu. Mereka hanya melihat dari sisi jeleknya, tapi kita yang ada di dalam hubungan itu, yang berinteraksi langsung dengan orangnya, ada pasti mau sejahat, mau setoksik apapun itu orang, ada hal-hal kecil, ada sesuatu yang dia punya, kebaikan kecil yang dia punya, yang bikin kita ngerasa dia bakal berubah, bikin kita mikir bahwa toh sejahat-jahatnya dia tuh juga masih orang, ada baiknya gitu loh. Jadi itu yang bikin kita selalu jatuh lagi, selalu kemakan lagi sama omongannya dia gitu. Karena ya itu, kita masih melihat sisi baiknya dia, tapi kita tidak melindungi diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita tahu seberapa overnya dia, seberapa kita udah terikat sama dia, dan itu membuat kita sulit untuk keluar dari ikatan itu, sama jaringan itu gitu. Itu sangat amat sulit, apalagi untuk orang cowok yang sifat dasarnya kasar, yang suka mukul atau bahkan yang main tangan, itu bakal susah banget. Dan menurut gue salah satu yang perlu kita lakuin di saat kita udah ngerasa kita udah ada di dalam lingkungan atau di hubungan yang seperti itu, kita seek for help. Of course, ini dari pengalaman gue, doa itu gak pernah gagal. Tuhan tidak pernah tidur dan dia selalu mendengar
doa kita, permohonan kita, dan apa yang kita rasakan saat itu. Jadi jujur pada saat itu yang gue lakuin selalu adalah berdoa. Gue minta Tuhan untuk melepaskan gue dari orang ini karena oleh kuasa Tuhan, karena jujur dari kuasa gue sendiri sebagai manusia, gue gak sanggup, gue gak kuat untuk lepas dari dia. Bukan karena gue terlalu cinta, tapi karena gue tahu seberapa nekatnya dia, seberapa bahayanya dia. Di saat gue keluar dari dia bisa ngelakuin hal apapun untuk ngedapetin gue, which is itu yang gue takutin. Jadi gue kayak berdoa untuk mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang melepaskan gue dari dia gitu. Itu gue doa di saat, dan akhirnya Tuhan mengabulkan dengan caranya yang luar biasa. Tuhan bikin gue pisah sama dia in a safe way, dengan cara yang aman, yang sampai akhirnya dia nggak berani untuk ngelakuin apapun ke gue gitu. Jadi menurut gue first thing you should do is pray to God, untuk minta Tuhan untuk dengan kuasanya bisa melepaskan lo dari dia, atau istilahnya bisa bikin dia, kalaupun lo nggak bisa banget, bikin dia yang menjauh dari lo gitu. Yang kedua, cari perlindungan orang, cari orang terdekat, teman terdekat. Kalau lo kurang bisa terbuka sama keluarga, mungkin teman yang bisa ngebantu lo, nge-backup lo, atau mungkin kakak atau adik. Lo nggak bisa nge-handle atau nge-dealing ini sendirian, lo butuh orang yang bisa nge-backup lo, orang yang ngelindungin. Atau ketiga, kalau sampai dia udah ngelakuin hal-hal yang di luar batas, itu perlu banget lo lapor ke pihak yang berwajib untuk minta perlindungan. Misalnya lo lapor polisi kalau lo diancam, atau lo diancam. Oh iya, one thing tambahan, salah satu orang yang toksik adalah dia suka ngancem. Toksik atau misalnya kayak sosiopat gitu ya, dia suka ngancem. Jadi satu hal ya, kalau misalnya lo udah ada di dalam hubungan, dan dalam hubungan itu once dia udah ngancem, apapun bentuk ancamannya, itu udah nggak benar. That's it. Jadi itu hal-hal yang perlu kalian aware, hal-hal yang perlu kalian perhatiin dari pasangan kalian, dari hubungan atau lingkungan kalian gitu. Dan atau bahkan mungkin menjadi refleksi diri kita sendiri, apakah kita seperti itu ke orang lain atau ke pasangan kita gitu. Dan gue berdoa untuk kalian yang berada di posisi ini, untuk kalian yang udah terjerat, terikat sama orang yang seperti ini, hubungan yang seperti ini, kalian bisa dengan kuat, berani untuk seeking help, untuk keluar dari lingkaran itu, dan berusaha untuk di saat lo udah berhasil, cari kegiatan, cari hal yang bisa ngedistract lo dari dia, cari hal yang positif yang bisa lo lakuin gitu. Once lo udah punya sesuatu yang bisa lo lakuin, hal positif, lo bakal dengan gampang mendistract pikiran lo dari dia, dan lo bakal punya percaya diri lagi. Lo tuh berharga, lo tuh pantas untuk dicintai dengan benar, lo tuh pantas untuk lo tuh nggak pantas untuk di-treat bad gitu. Karena gue jadi mewek, karena ya lo tuh berharga gitu. Jangan settle for less. Jangan karena lo ngerasa kesepian, lo ngerasa nggak ada orang yang bisa nerima lo, dan lo bisa termakan sama orang yang seperti itu gitu. Jangan termanipulated gitu, karena ya lo pantas untuk di treat right gitu. Jadi ya gue harap kalian yang ada di hubungan ini bisa
sadar kalau nggak semua keuuan, kebucin-bucinan itu so sweet. That's not. Jadi harus buka mata, buka hati, buka pikiran juga. Jangan hanya pakai perasaan. Kamu yang saat ini sedang struggling untuk hubungan, untuk hal ini, yuk sama-sama kita berdoa dan cari bantuan, seeking for help. Jangan dealing sendirian, karena itu bakal lebih susah, kamu bisa depresi. Dan it's okay, video ini terbuka untuk kamu. Kalau kamu mau sharing, silahkan, boleh banget di komen, dan kita bisa sama-sama saling memberikan support. Dan ya, terima kasih, bye. Share, like, and comment, dan subscribe.